Kita ngobrol lagi tentang e-commerce yang bahasa istilahnya adalah online bisnis online. Oke. Pertanyaan apa, Bu? Yang mau diajukan? Ini tadi tentang pengamanan pembayaran. Jadi kan tadi juga Mas Tony itu bilang bahwa gila gue pernah ketipu, tahu nggak, bla 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 bla. Sakitnya di sini, nunjuk dada, gitu kan. Nah, sama kantong, nunjuk kantong. Nunjuk kantong juga. Sampai mesti blokir segala gitu kan, untuk pengamanan. Nah, di sini nih aku pengen Ko Apin juga share kepada ibu-ibu yang pengen berbisnis online dan aman juga untuk customer ataupun untuk dia sendiri. Apa sih yang harus dilakukan untuk pengamanan masalah transaksi ini? Silakan, Pak. Oke. Dari sini tadi ya 23 security itu kan penting banget. Jadi terutama masalah payment pembayaran. Jadi banyak orang sering kali mereka merasa dilema kalau misalnya harus belanja online itu nanti karena kan banyak belanja online ini kita bayar di muka baru gitu, habis itu kita terima barang kan. Yang kadang-kadang juga barangnya nggak 1 hari 2 hari sampai, bisa sampai seminggu bahkan kalau jauh. Jadi mereka pasti pertanyaannya basicnya ya dah, nanti kalau setelah gue bayar ntar barang nyampe nggak ya? Barang nyampe sesuai nggak kayak tadi kejadian? Jadi nah ini penting juga nih untuk masalah kita untuk kasih mereka jaminan kalau duit yang udah dibayar pasti akan sesuai dengan barang yang mereka pesan. Nah biasanya cara ngakalinnya adalah ya nggak mungkin juga kita bikin sendiri sistemnya. Jadi banyak kan adalah kita kerjasama dengan pihak ketiga, vendor yang memang mereka ini sudah ada sertifikasi internasional untuk masalah pembayaran. Nah, salah satunya mungkin ya kayak misalnya payment gateway yang mungkin yang sudah di Amerika udah terkenal, PayPal misalnya. Mereka udah dapat sertifikasi tuh dari Visa, Master, American Express dan segala macam itu. Jadi udah boleh dibilang nih mereka udah pasti kredibilitasnya bagus lah. Nggak mungkin duitnya akan hilang gitu karena ada jaminan dari mereka kalau misalnya barang nggak sesuai, mereka ada lah pasal-pasal untuk pengembalian dan segala macam. Nah kalau untuk di Indonesia biasanya orang-orang lebih familiar menggunakan Rekber, rekening bersama. Gitu loh, karena mayoritas kalau misalnya orang transfer ke rekening pribadi mereka nggak ngerasa ini orangnya bener kan nih. Gitu loh, karena sering dulu pada saat awal-awal e-commerce mulai itu kan banyak orang jualan di forum tuh. Jadi di forum itu ditulis nih jual barang ini nanti kalau misalnya oke bayar DP-nya ke rekening ini ya. Ternyata setelah dibayar orang dari forum itu hilang. Kita nggak bisa tahu nih siapa dan kemana segala macam, susah gitu. Jadi sekarang makanya muncul banyak orang-orang yang menyediakan Rekber, rekening bersama. Ya which is si pemilik rekening bersama ini dia menjamin. Jadi transaksinya simple. Si pembeli kirim uang ke rekening bersama ini, tapi Rekber ini bukan dimiliki oleh si penjual. Jadi si penjual juga belum terima tuh duitnya tuh. Nah terus setelah si penjual si pemilik Rekber ini kasih nih info ke penjual, duit lu udah gue terima nih, lu kirim deh barangnya. Nah setelah dia kirim, nanti pembeli terima kan. Nah pembeli baru dia kasih tahu barang sudah diterima. Baru si pemilik Rekber ini kasih duitnya ke si penjual. Rekber itu kayak pihak ketiga gitu? Betul, jadi kalau ngomong istilah kayak calo lah. Tapi dia yang megang duitnya, jadi kayak bendahara di tengah-tengah. Cuman dia yang bandar lah, bandar. Betul. Nah kalau misalnya barang si penjual ini nggak sampai-sampai, si pemilik Rekber ini dalam kurun waktu tertentu dia akan balikin duitnya nih ke si tadi yang udah transfer gitu loh. Nah biasanya Rekber ini juga masih hati-hati karena banyak orang mengatasnamakan gue Rekber nih, tapi kadang-kadang juga bohong-bohongan juga. Jadi kita juga mesti lihat nih Rekber yang benar-benar yang mana gitu. Jadi itu juga masih hati-hati. Aduh gue jadi galau. Kenapa? Kalau gini hati-hati juga, gini hati-hati, semuanya serba hati-hati. Terus gimana caranya kita bisa tahu bahwa oke, yang terpercaya tuh yang ini nih gitu. Ada rekomendasi nggak? Tapi bukankah menjalani kehidupan kita harus berhati-hati memang? Betul sih, yo. Tetapi jadi galau kita yang mau bisnis. Ya ampun, awas ya hati-hati kalau yang ini. Semuanya serba hati-hati. Jadi nanti si konsumen ataupun kita itu jadi malah takut sendiri gitu. Rekber pun dibilang aman, tetapi kemudian hati-hati. Jangan sampai ada Rekber bodong juga gitu. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa ini loh yang valid, yang terpercaya? Apakah sebelumnya harus ke Mr. Google dulu? Ya, nah justru makanya inilah jadi PR utamanya bagi si pemilik website. Gimana caranya tadi mereka meyakinkan calon pembeli atau pengunjung bahwa sistem payment kita ini aman. Makanya memang mostly sekarang adalah website-website e-commerce yang sudah dalam tanda kutip sudah besar atau di belakangnya adalah perusahaan besar yang akan lebih diincar oleh beberapa pengunjung atau calon pembeli. Jadi memang untuk membangun bisnis e-commerce ini tadi balik lagi adalah pondasinya adalah trust. Kalau kita tidak bisa bangun trust, akan sulit untuk kita bisa menggrab market lebih besar karena
memang banyak hati-hatinya, rambu-rambunya banyak banget yang harus either dari sisi penjual maupun pembeli harus ngelihat. Tapi kan ide konsep dari e-commerce ini adalah sebenarnya kan praktis. Kita bisa belanja barang apa aja dengan 1 atau 2 klik tanpa kita harus ke sana, tinggal nunggu barangnya datang gitu loh. Bahkan paymentnya sekarang udah banyak dibikin konsep, juga bisa cicilan 0% dan segala macam, kerjasama dengan bank. Nah, jadi memang kemudahan pembayaran ini juga menjadi nilai kunci kesuksesan dari e-commerce itu. Makanya kita harus ya pinter-pinter lah. Makanya beberapa vendor sekarang untuk ngurusin masalah payment sudah banyak, dan mereka itu sudah cukup diakui untuk dari perbankan di Indonesia. Jadi kita bisa kerjasama dengan mereka kalau seandainya memang kita ada tujuan untuk bikin e-commerce sendiri gitu. Tapi menyenangkan loh belanja online itu. Ya, benar. Terakhir gue melakukan adalah belanja buku. Gue nggak perlu ke toko buku untuk mengeluarkan bensin untuk transportasi ke sana, dan gue nggak perlu harus bercapek-capek nyari di rak. Tinggal lihat, klik, langsung bayar. Dan ada beberapa toko buku malah yang justru bukan cuman pakai kartu, tapi pembayarannya cash on delivery. Hebat banget. Jadi cuma 10.000 udah. Dan kadang-kadang ada diskon juga, itu yang menarik kan. Apakah proses diskon itu juga seperti yang tadi ini ada timing? Oke, belanja dari sini sampai sekian, diskon sekian gitu. Itu juga bisa menarik ya untuk customer ya? Iya, menarik karena intinya adalah gimana cara kita meng-grab user secepat mungkin kan. Transaksi dilakukan sesingkat mungkin. Jangan sampai mereka datang coba ngeliat terus pergi. Nah, ini kan salah satu strategi. Tadi konsep untuk COD itu, cash on delivery itu juga banyak yang dilakukan sekarang oleh e-commerce, karena tadi banyak orang tidak percaya nanti setelah kirim uang barangnya datang nggak. Jadi dibuatlah sistem COD, cash on delivery. Jadi orang lebih yakin lah barang udah nyampe, udah pasti dicek udah benar baru dia bayar. Gitu loh. Jadi itu salah satu strategi yang bisa kita pakai juga supaya user berminat. Tapi pada akhirnya ketika cash on delivery kita membutuhkan fisik juga kan, pesan. Terus kita butuh orang yang nganter, atau mungkin malah kita yang nganter karena baru sendirian. Berarti itu masih disebut online nggak ya? Ya memang untuk shipmentnya nggak mungkin bisa online sih. Tetap harus mau nggak mau manual orang yang jalanin gitu loh. Baru sekarang ada beberapa satu e-commerce besar di Amerika, mereka baru mulai jalanin shipmentnya pakai robot, robot pesawat gitu. Jadi cukup keren. Tapi kayak saya rasa sih kalau di Indo kayak nggak bisa, karena robotnya pasti dicolong. Dan kalau misalnya ada dari You Lovers yang tertarik untuk nanya-nanya dengan Koapin, gimana? Bisa dihubungi kemana mungkin? Ya, kalau memang ada beberapa You Lovers memang berminat untuk coba bangun e-commerce, kita bisa coba bantu. Jadi bisa klik aja ke website kita di www.hypernet.co.id, atau bisa calling langsung ke 24 ke call center kita 24 jam di 29 39 39 39. 24 jam? Nggak tidur tuh? Iya. Berapa bayarannya itu? Karena memang kita kan fokusnya adalah layanan ke pelanggan. Jadi jangan-jangan robot juga yang 24 jam. Curiga deh. Tapi justru ini adalah the beauty of e-commerce adalah tadi juga. Jadi memang untuk opening hours-nya adalah 24 hours. Jadi pada saat ada orang nggak bisa tidur, tiba-tiba bangun jam 2 jam 3 pagi terus kepikiran gue mau beli makan, ya dia bisa langsung aja order kan gitu loh. Justru bagusnya di sana. Oke, ada pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir adalah untuk kita nih, ibu-ibu nih yang benar-benar awam memulai dari nol. Jadi tadi Koapin bilang bahwa ternyata ada yang memang menyediakan pelayanan dari A to Z untuk itu ya, untuk membangun e-commerce ya. Ya. Mungkin boleh kasih tahu di mana tuh kita bisa langsung kontak-kontaknya, apakah langsung ke Hypernet seperti yang tadi atau seperti apa? Ya, jadi memang nanti bisa langsung aja ke website kita www.hypernet.co.id. Nanti di sana kita bisa bantu untuk kasih solusi kira-kira e-commerce apa sih yang mau dibuat sama si. Bisa konsultasi berarti? Ya, bisa. Jadi tergantung, karena kita untuk bisa ngomong dari sisi website, kita bisa aja nanti memberikan beberapa template yang lebih simple. Jadi ya harga itu nggak selalu pasti dalam tanda kutip pasti mahal kalau kita bilang e-commerce. Jadi tergantung kebutuhan lah, scope bisnisnya kita seberapa besar. Oke. Boleh curhat juga? Curhat mungkin lebih baik ke Ibu Indaria. Kok gue? Ya sudah, kita pamit. Oke, bye. UFM 94,7